Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always stay healthy. In here, now I will explain about obligation and prohibition. Obligation and prohibition, arti dari kata kedua ini sangat berlawanan. Obligation artinya keharusan, sedangkan prohibition artinya larangan. Oke, yang pertama obligation. What is obligation? Obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Nah, jadi untuk membuat kalimat yang menunjukkan keharusan, kita bisa menggunakan kata must, have to, or has to. Nah, must di sini menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara. Sedangkan have to or has to merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan saja berasal dari pribadi pembicaraan itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan kata must mengidentifikasikan keharusan yang bersifat khusus, sedangkan kata have to or has to mengungkapkan suatu keharusan yang bersifat umum. Jadi sekarang, bagaimana cara membuat kalimat keharusan? Kata must di sini artinya keharusan atau wajib. Jadi rumus di sini adalah subject plus must plus verb 1. For example, I must study hard. I must study hard. I must study hard. Sedangkan kata have to or has to artinya juga sama ya, harus atau wajib. Dalam membuat kalimatnya, di sini kita menggunakan rumus subject sama dengan have to or has to sama dengan verb 1. For example, you have to wear uniform. You have to wear uniform. She has to wear uniform. She has to wear uniform. Nah, di sini pasti kalian ragu kan? Kapan bisa menggunakan kata have to dan kapan bisa menggunakan kata has to? Dan apa sih perbedaan antara have to dan has to? Jadi, have to dipakai untuk subjek I, you, they, we. I, you, they, we. Sedangkan has to dipakai untuk subjek she, he, it. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Kalau have to dipakai untuk I, you, they, we, dan has to dipakai untuk she, he, it. Okay, next, prohibition. What is prohibition? Prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Prohibition dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, verbal prohibition. Yang kedua, nominal prohibition. Yang ketiga, prohibition no plus verb ing. Nah, yang pertama, verbal prohibition. Verbal prohibition ini menggunakan kata kerja verb dalam kalimatnya ya. Prohibition ini selalu menggunakan verb 1. Ingat, kalimatnya harus dimulai dengan don't atau do not. Maka, pola kalimatnya adalah don't plus verb 1. For example, don't cry, jangan menangis. Don't cry, jangan menangis. Don't sleep, jangan tidur. Don't sleep, jangan tidur. Don't go away, jangan pergi. Don't go away, jangan pergi. Next, yang kedua adalah nominal prohibition. Nominal prohibition adalah kalimat yang mengandung adverb atau kata keterangan, noun, kata benda, adjective, kata sifat. Maka, pola kalimatnya adalah don't plus be plus adverb or noun or adjective. Oke, for example, don't be here. Jangan di sini. Di sini menunjukkan adverb-nya ya. Nah, yang kedua, don't be a dancer. Don't be a dancer. Jangan jadi penari. Di sini noun-nya. Don't be lazy. Don't be lazy. Jangan malas. Jangan malas. Adjective. Oke, next, prohibition plus verb ing. Selain bentuk verbal dan nominal, prohibition itu ada juga yang berbentuk dari kata no plus verb ing. Maka kata no di sini sama artinya dengan don't, yang artinya jangan. For example, no smoking. No smoking. Jangan merokok. Jangan merokok. No parkir.
No parkir, jangan parkir, jangan parkir. No fishing, no fishing, dilarang memancing, dilarang memancing. Oke, hanya inilah yang dapat saya jelaskan tentang obligation and prohibition. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.